Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Sahabat TV ID Assalam yang kami banggakan, ketika ada sebuah pertanyaan atau yang bertanya kepada para sahabat semua, apakah kalian ingin hidup bahagia? Tentu pasti semua menjawab ingin hidup bahagia, ingin hidup sejahtera, ingin hidup senang. Itu sudah menjadi sebuah mimpi, sebuah idaman setiap orang. Namun yang harus kita pahami dan kita mengerti bahwa kegembiraan, kesenangan seorang mukmin itu adalah karena rahmat dan anugerah Allah. Bukan karena harta, bukan karena dunia. Nah, adapun rahmat dan anugerah Allah yang paling terbesar pada kesempatan kali ini, kita berada di bulan Ramadan. Kenapa ini rahmat dan anugerah yang sangat besar? Karena bulan Ramadan itu adalah bulan yang bisa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Bulan yang bisa melindungi jasmani kita dari beberapa penyakit. Bulan yang dapat melindungi anggota dari keinginan-keinginan hawa nafsu. Bulan yang dapat melindungi akal dari beberapa pemikiran-pemikiran yang tidak jelas. Dan juga bulan yang dapat melindungi hati dari bisikan-bisikan setan dan bisikan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, para sahabat TV ID Assalam, kemudian tentu dalam kita melaksanakan kewajiban ibadah puasa, ingin mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun untuk menggapai ridho Allah Subhanahu wa ta'ala dalam pelaksanaan ibadah puasa, tentu selain kita atau kewajiban secara fikihnya kita jaga, juga ya pahala pun harus kita jaga. Nah, contoh gini, kan yang namanya puasa itu menahan dari mulai terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Menahan, maksudnya sesuatu yang masuk ke dalam tubuh kita. Itu adalah secara pandangan ilmu fikih. Namun ada yang bisa merusak pahala puasa itu sendiri. Makanya kenapa Rasulullah itu mengatakan asyamu junnatun. Puasa itu adalah perisai, ya, penjaga, ya. Nah, namun kemudian Rasulullah melanjutkan malam yahrikha, selama puasa itu tidak dirusak, tidak disobek. Ada yang bertanya, sahabat, kepada Rasulullah, bima yahrikha, dengan apa disobeknya ya Rasulullah? Kemudian Rasulullah menjawab bikadibin au ghibatin atau waghibatin, ya, dengan berbohong dan ghibah. Nah, jadi di bulan Ramadan ini, ya, bahwa ada sifat yang bisa merusak pahala kita, yang bisa merusak pahala kita.
yaitu adalah ghibah, menggunjing, menghina, ya, menjelekkan, dan yang lain-lainnya. Nah, kemudian apa itu ghibah? Ghibah itu adalah ketika kita membicarakan orang lain, kemudian emang kenyataannya yang dibicarakan itu adalah ada yang di orang yang kita bicarakan. Tapi kalau ternyata kita membicarakan orang lain, tapi tidak sesuai, tidak benar dengan yang kita bicarakan, itu namanya namimah. Namanya fitnah. Nah, fitnah itu lebih kejam, ya. Jadi pahala fitnah itu di atas pahala ini apa namanya itu dosanya. Fitnah itu di atas ghibah. Ghibah itu di atas, di bawahnya fitnah, dosanya itu. Nah, kedua inilah yang bisa merusak pahala kita. Baik itu ghibah, baik itu namimah atau fitnah, itu bisa merusak pahala. Bukan hanya di bulan Ramadan, di bulan-bulan selain bulan Ramadan pun dengan dua hal tersebut, kalau kita sering menggunjing, sering namimah, udah nanti lama-kelamaan amal yang kita lakukan itu akan terkikis habis. Kapan kita tahu? Ya nanti di yaumil qiyamah. Ya, nggak akan tahu di dunia. Tahu-tahu tabungannya udah habis. Ternyata udah berpuluh-puluh tahun nabung sholat duha, nabung bacaan Quran, nabung sholat 5 waktu, nabung puasa di bulan Ramadan, nabung melakukan kebaikan-kebaikan. Ternyata ketika di yaumil hisab habis amalnya gara-gara dua hal tersebut, yaitu ghibah dan namimah. Oleh karena itu, bagaimana minimal di bulan Ramadan ini kita harus bersabar, ya, dalam menghindar sesuatu yang bisa menggugurkan pahala. Ya tadi seperti ghibah. Caranya dengan bagaimana? Ya caranya harus dipikirkan terlebih dahulu sebelum bicara. Nih kita lagi berkumpul nih. Yang namanya kalau orang berkumpul senang ngerumpi, lama-kelamaan ya pasti deh membicarakan yang lain itu pasti akan hadir, akan timbul. Karena lamanya ngobrol, lamanya berbicara. Nah, maka ketika kita mau menggunjing harus berpikir dulu. Harus berpikir dulu sebelum menggunjing. Apa akibatnya ketika kita menggunjing? Oh iya, padahal tadi barusan nih baca Quran 1 juz. Habis baca Quran 1 juz langsung dipakai. Itu dipakai apa? Ngunjingin orang. Habis deh. Makanya sebelum berbicara berpikir dulu. Kemudian ya berada di lingkungan-lingkungan yang positif. Ya, maksud lingkungan-lingkungan positif kan kita tahu mana teman, sahabat yang senangnya ngomongin orang lain, mengunjing, menjelekkan orang lain, menghina orang lain, dan yang lain-lainnya. Jadi harus berada di lingkungan yang maksudnya itu lingkungan yang positif. Ya. Kemudian menjaga lisan. Bagaimana cara menjaganya? Yaitu dengan zikir. Dengan perbanyak zikir. Maka harus di planning di bulan Ramadan ini. Harus betul-betul di planning. Habis subuh baca Quran. Habis baca Quran langsung misalnya istirahat dulu, bangun tidur langsung berangkat kerja, terus gitu harus di planning gitu. Jadi untuk menghindar yang namanya menggunjing, makanya lisannya itu harus dijaga lisan agar kita tidak melakukan kesalahan dengan menggugurkan pahala bulan Ramadan kita gara-gara diri kita sendiri. Nah, karena bukan orang lain, bukan salah orang lain, tapi salah diri kita sendiri. Yang menggugurkan pahala itu adalah diri kita sendiri. Dengan apa ya? Dengan tadi menggunjing,
namimah itu ya. Oleh karena itu, sahabat TV ID Assalam, tentu dalam pelaksanaan ibadah di bulan Ramadan kita itu ingin ya pahalanya selamat, kemudian kewajiban secara fikihnya pun terpenuhi. Maka oleh karena itu harus betul-betul dijaga, bukan hanya zahirnya saja, batiniyahnya saja. Karena begitu banyak orang yang puasa di bulan Ramadan hanya menahan rasa lapar, haus, tapi fungsi, tujuan, manfaat, fadilahnya tidak dapat, zhongwei, tidak dapat apa-apa. Karena itu tadi, hanya menjaga, menahan rasa lapar dan haus itu. Insya Allah ketika kita mampu menjaga anggota tubuh kita, terutama lisan kita, telinga kita, mata kita, maka kita akan mendapatkan predikat puasa di sisi Allah yang mendapatkan ridhonya. Nah, untuk mendapatkan ridhonya yaitu tadi harus selalu dijaga. Ya, titip pesan, mumpung masih beberapa hari lagi ini puasa. Sayang, 1000 sayang kalau kita berpuasa hanya menahan rasa lapar dan haus saja. Tapi harus ada manfaat. Ya, harus ada manfaat yang kita rasakan. Apa itu? Tadi ya, setiap mau berbicara berpikir dulu, kemudian selalu memilih lingkungan yang positif. Akibat yang akan didapat, oh ternyata akibatnya udah nabung berpuluh-puluh tahun, pas dicek saldonya habis. Aduh sayang, 1000 sayang. Kemudian penuhi, basahi lidah kita dengan memperbanyak ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, apalagi di bulan Ramadan ini dengan memperbanyak sambil berjalan, sambil apa, Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Itu mungkin sedikit yang bisa kami sampaikan. Titip pesan, jaga 2 hal, yaitu ghibah dan namimah ya. Semoga sahabat TV ID Assalam dalam melaksanakan ibadah puasa semuanya diberikan kemudahan, diberikan kesehatan serta kekuatan, dan masuk dalam kategori hamba-hamba yang berpuasa dalam predikat lingkaran ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.